Sejumlah kasus kematian yang terjadi dalam beberapa waktu ini masih menyimpan misteri. Dalam beberapa kasus, polisi masih belum bisa mengungkap siapa pelaku, apa motifnya, ataupun penyebabnya. Berikut sejumlah kasus kematian yang masih menjadi misteri. Kasus kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Satu keluarga ditemukan tewas di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022 lalu. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi mengering. Warga awalnya curiga karena mencium bau tak sedap dari dalam rumah korban. Warga kemudian melaporkan ke ketua RT setempat. Awalnya ketua RT mengetuk hingga menggedor pintu rumah keluarga ini. Namun, tidak kunjung mendapat respon. Sampai akhirnya pintu rumah didobrak dan warga menemukan 4 orang itu sudah dalam keadaan tewas mengering dan membusuk. Ini Pak RT tolong ditelusuri lebih lanjut, ini bukannya bau yang biasa gitu. Ini bukan bau bangkai hewan katanya. Tolong ditelusuri lebih dalam. Ya sudah, makanya kemarin kami putuskan saya untuk mendobrak pintu tersebut. Keempat korban yang ditemukan telah teridentifikasi atas nama Rudianto Gunawan berusia 71 tahun, sang istri Margareta Gunawan usia 68 tahun, Dian berusia 42 tahun yang merupakan anak Rudianto dan Margareta, serta Budianto Gunawan usia 69 tahun yang merupakan ipar dari Rudianto. Hasil otopsi juga menunjukkan bahwa waktu meninggal dunia keempat orang itu berbeda-beda, bahkan paling lama ada yang meninggal dunia sejak 3 pekan lalu. Hal janggal yang ditemukan melalui proses otopsi adalah tidak ada zat atau unsur makanan di organ dalam keempat korban tewas tersebut. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan bahan makanan di rumah tersebut. Bahkan air minum pun tidak ditemukan dalam rumah itu. Ada sejumlah kejanggalan dalam kasus ini. Di antaranya tak ada tanda kekerasan terhadap korban. Rumah dalam keadaan terkunci dan rapi saat dibuka paksa warga dan polisi. Bahkan ditemukan bedak bayi dan kapur barus di dalam rumah. Minggu malam pada 13 November 2022, penyidik kembali menggelar olah TKP di tempat kejadian di rumah korban. Hasilnya ditemukan sejumlah bungkus makanan di dalam rumah. Temuan ini bertolak belakang dengan kematian korban yang disebut dalam kondisi kelaparan. Kita temukan bungkus bekas makanan. Ini kita teliti kapan ini yang bersangkutan terakhir makan, dan nanti dipadukan dengan kedokteran forensik, termasuk juga laboratorium forensik. Nanti kita baru bisa menentukan apa motif maupun sebab daripada kematian daripada warga yang ada di rumah ini. Kasus kedua, pembunuhan dan mutilasi ASN di Semarang. Kasus pembunuhan ASN di kota Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, sampai sekarang belum juga terungkap. Padahal kasus ini sudah berjalan hampir 2 bulan. Bahkan sudah 2 bulan lebih dihitung sejak korban dikabarkan hilang pertama kali, sejak Rabu 24 Agustus 2022. Sebelum dilaporkan hilang, Iwan Budi Prasetyo sempat terekam CCTV tengah mengendarai sepeda motor di Simpang 3 Akpol pada Rabu pukul 7 pagi. Saat itu korban pamit pada keluarga untuk menghadiri acara sebagai salah satu narasumber di sebuah hotel. Sejak itulah korban hilang tanpa jejak. 14 hari hilang, jasad yang diduga sebagai Iwan Budi ditemukan dengan kondisi terbakar 100% di Pantai Marina Semarang bersama motor dinasnya. Dari olah TKP polisi didapati tubuh korban tidak lengkap, namun sebuah papan nama bertuliskan Iwan Budi Prasetyo berhasil ditemukan. Kondisi kendaraan maupun orang terbakar 100%. Tapi dari penyelidikan kasat mata, itu dari TKP tadi malam sudah kami laporkan kepada Direktur Kriminal Umum bahwa yang terbakar itu bagian leher ke bawah. Kemudian kepalanya tidak ditemukan di TKP ini. Iwan Budi hilang sehari jelang pemeriksaannya sebagai saksi kasus korupsi alih lahan Pemkot Semarang tahun 2010 yang direncanakan 25 Agustus 2022. Iwan Budi merupakan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang.
2 bulan berlalu, kasus pembunuhan disertai mutilasi ASN Bapenda Kota Semarang Iwan Budi tetap masih tanda tanya. Penyidik Polrestabes Semarang akhirnya mengubah arah penyidikan ke dugaan motif lain, yaitu tentang perpindahan jabatan dan hubungan pribadi korban. Motif lain yang jadi temuan kami saat ini, salah satu adalah motif terkait masalah pekerjaan, terus terkait masalah hubungan pribadi juga. Karena kasus tak kunjung terungkap, istri dan anak-anak Iwan Budi memohon keadilan pada Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, dan Kapolri. Mereka berharap Presiden Jokowi bisa ikut turun tangan memberi perhatian khusus agar pelaku segera terungkap. Kami dengan hormat memohon agar kasus ini bisa dituntaskan tanpa intervensi dari beberapa pihak yang ingin menutupi kesalahan keji para pelaku. Mohon untuk dilihat kepedihan keluarga almarhum Bapak Presiden. Kasus ketiga, pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hingga saat ini terhitung sudah lebih dari 1 tahun kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ditangani pihak kepolisian. Namun, siapa pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang ditemukan tewas mengenaskan di bagasi mobil pada 18 Agustus 2021 lalu masih menjadi misteri. Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ditemukan oleh Yosep, suami Tuti, dalam kondisi tidak bernyawa di dalam bagasi mobil Alphard yang diparkir di garasi rumah mereka. Setahun berlalu, polisi hingga kini belum juga menemukan siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak ini. Sampai saat ini Polda Jawa Barat telah memeriksa 124 saksi dan sejumlah barang bukti, serta meminta keterangan saksi ahli dari ahli forensik, kesehatan jiwa, hingga membuat dan menyebarkan sketsa wajah terduga pelaku. Namun sepertinya titik terang belum terlihat. Memang sampai sekarang masih belum terungkap, tapi kita berharap semoga bisa dilakukan upaya-upaya yang bisa mengarah pada pengungkapan kasus ini. Secercah harapan muncul saat pihak kepolisian mengamankan seorang anak buah kapal atau ABK berinisial S yang diduga berada di lokasi saat kejadian berlangsung. S diamankan Polda Jawa Barat di Jakarta Utara, namun S dilepaskan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya. Sementara itu, keluarga pembunuhan ibu dan anak di Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Memohon perlindungan hukum bagi saya dan anak saya agar mendapatkan keadilan bagi kedua korban, yaitu istri dan anak kandung saya. Sejak tanggal 18 Agustus 2021, hampir 1 tahun pembunuhan terhadap istri dan anak saya belum juga terungkap pembunuhnya.